Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Asep Saifuddin, mahasiswa program dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan nomor NIM 25327577, program studi fikih di Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara. Pada hari ini insya Allah saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah MTS Riyadus Salam. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Siap, baik. Pagi ini kita akan belajar di mata pelajaran fikih. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hanya Andri. Ya, siap, kita mulai belajar hari ini ya. Materi untuk hari ini yaitu adalah bab zakat. Perhatikan, bab kali ini kita bahas tentang bab zakat. Sebelum kita bahas di materi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan zakat? Apakah ada yang tahu dengan bab zakat? Apa definisi dari zakat? Coba, ada yang tahu nggak? Tidak? Tidak ada? Ihsan, apa yang disebut dengan zakat? Syarah? Mila? Hida? Apa yang disebut dengan zakat? Oke, kita bahas. Materi di hari ini yaitu zakat. Bentar. Nah, yang pertama, mengapa kita harus mempelajari tentang zakat? Hari ini perhatikan dengan baik. Kita akan membahas tentang bab zakat. Yang kedua, apa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Perhatikan, kalian harus simpulkan. Yang ketiga, bagaimana cara mempraktekkan zakat. Jadi dari awal pertama, mengapa mempelajari materi zakat? Penting sekali untuk kita pelajari tentang zakat. Yang kedua, ada dua. Ada yang disebut dengan zakat fitrah
dan zakat mal atau harta. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mempraktikkan zakat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang materi tentang zakat. Ya, kita next. Nah, amati dulu gambar ini. Amati gambar di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Kumuh. Oke. Apalagi? Pengemis. Boleh masuk pengemis. Selain itu, selain kumuh, pengemis, apa lagi? Orang susah atau orang tak punya. Apalagi? Ayo berpikir tentang gambar ini apa? Tadi sudah kumuh, orang tak punya atau miskin. Terus tadi apalagi? Pengemis. Selain itu apalagi tentang gambar ini? Korban bencana alam, apalagi? Satu lagi. Coba. Kelaparan, oke. Kita perhatikan dari gambar ini. Yang pertama, satu tadi. Orang tak punya atau susah. Dalam artian orang tak mampu atau miskin. Apa hubungannya dengan zakat? Nah, gunanya zakat fitrah dan zakat mal itu kita bisa membantu orang-orang tersebut. Melalui apa? Melalui kita. Lewat zakat, lewat kewajiban kita mengeluarkan zakat. Yang pertama dari zakat fitrah atau zakat mal, dari harta kita. Inilah yang disebut dengan mustahik, atau orang yang menerima zakat disebut mustahik zakat. Nah, wah, catat. Mustahik zakat yaitu orang-orang yang menerima zakat. Nah, X. Nah, perhatikan kembali. Dari bab yang tadi, materi pembelajaran hari ini adalah pengertian zakat. Tadi apa yang dimaksud dengan zakat? Yang kedua, landasan zakat. Dan yang ketiga, nah tadi dibahas, mustahik zakat. Atau orang yang berhak menerima zakat, itu disebut dengan mustahik zakat. Apa syaratnya kita mengeluarkan zakat? Nanti kita bahas. Dan yang terakhir membahas tentang rukun zakat. Nah, kita perhatikan. Next. Selanjutnya. Pengertian zakat. Ingat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa atau lugot secara bahasa memiliki beberapa makna, antara lain disebut zakat itu adalah tumbuh, suci, berkembang. Itu disebut dengan zakat menurut lugot atau menurut bahasa. Sedangkan zakat menurut istilah atau fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu atau disebut dengan tadi mustahik, orang-orang yang wajib menerima zakat. Hukum dan dalil nakli landasan zakat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 103. Nah, itu pengertian dari zakat.
Zakat menurut lugot disebut apa? Suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah atau fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta kita ketika kita sudah nisab atau wajib mengeluarkan zakat. Nanti ketentuannya ada berapa persen dari jumlah harta yang kita miliki dan wajib dikeluarkan yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Begitu. Itu tentang pengertian zakat. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu adalah latihan kita mengeluarkan zakat atau kita mengetahui siapa saja yang wajib diberi atau sebagai mustahik zakat. Nah, ini diantaranya ada berapa? Ada berapa? Ada 8. Orang-orang atau mustahik zakat yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Yang ketiga adalah amil atau amilin yang sedang mencari ilmu. Kalau kita sebutkan anak atau putra-putri yang sedang menjalankan pesantren, itu bisa disebut mustahik zakat. Terus yang keempat adalah mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Nah, yang masuk Islam dari agama lain ke agama Islam itu disebut dengan mu'alaf. Yang kelima adalah riqab. Yang keenam adalah gharim. Yang ketujuh adalah sabilillah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nanti di next selanjutnya kita akan bahas tentang fakir, miskin, mu'alaf, amilin, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Yang harus kalian pahami saat ini adalah inilah 8 mustahik zakat yang perlu kita ketahui. Nah, ingat dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatil lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mulafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fisabilillah wa benis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, itu tertera dalam surat At-Taubah. Ini menerangkan surat At-Taubah ayat 60 adalah menerangkan tentang mustahik zakat. Nah, diantaranya tadi ada fuqara, ada miskin, ada amilin, ada mu'alaf, ada budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Oke, next. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian zakat, syarat zakat yaitu secara umum atau syariat, orang yang wajib membayarkan zakat jika mampu adalah orang-orang yang dengan kriteria di bawah ini. Jadi syarat untuk mengeluarkan zakat itu ada 5. Ingat. Syarat zakat atau syarat mengeluarkan zakat itu ada 5. Yang pertama, orang itu harus muslim atau Islam. Islam wajib dan masuk syarat untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Yang kedua adalah merdeka. Dalam artian merdeka itu dewasa. Yang kedua jauh dari penyakit atau disebutkan orang gila. Kalau orang gila tidak bisa mengeluarkan zakat, tidak diwajibkan.
Gitu. Terus yang selanjutnya milik yang sempurna. Dalam artian tadi ada yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Nah, dari harta kita atau milik kita, rezeki kita yang sudah full untuk mengeluarkan, atau yang disebut dengan yang selanjutnya adalah cukup nisab, wajib untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Nah, yang terakhir adalah barang yang dimiliki itu bisa mencukupi kehidupan dirinya dan keluarganya selama setahun. Kalau sisa mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus suami, mengurus istri, keluarganya sudah cukup harta selama setahun. Nah, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah rukun zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh nisab atau syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya, nanti next time kita bahas kembali nisab untuk mengeluarkan zakat itu berapa persennya kita bahas di lain waktu nanti. Nah, di antaranya rukun zakat yang pertama adalah niat. Ngacung heula ieu reward perorangan heula. Tadi Bapak ngabahas tentang zakat. Di antaranya yaitu adalah zakat mal dan zakat fitrah. Nah, kita bahas kembali. Yang pertama, anu bisa ngajawab langsung ngacung, jawab. Bae rek ningali kesimpulan ge, so berarti lamun nuliskeun kesimpulan berarti diperhatikan. Apa yang disebut dengan zakat menurut istilah? Oke. Istilah. Sejumlah harta yang diambil dari harta kita. Hah? Jumlah harta yang diambil dari harta kita. Kalau menurut lugot apa? Tumbuh, suci, berkembang. Berkembang. Oke, Iksan, kan Iksan? Nah, terjajang. Oke, perhatikan, sing tengah. Sing tengah, awas. Yalah, kalau siap ngacung heula. Dari materi pembelajaran zakat ada beberapa. Yang pertama tadi pengertian zakat, landasan zakat, mustahik zakat, syarat zakat, dan rukun zakat. Sebutkan 3 macam mustahik zakat. Fakir, miskin, amil. Ah? Amil. Fakir, miskin, amil. Oke, hadir. Siap. Dituliskeun teh cing nu ieu. Dalam mustahik zakat tadi terdiri tina naon? Aya pukoro, aya miskin, aya amilin, mualaf, aya dari naon? Gorim, sabirila, ibnu sabil. Sebutkan Al-Quran yang menyebutkan tentang ayat tersebut dan surat apa, ayat berapa? Oke, sip, ada. Reward, bonus, oke. Sakali di hiji deui.
zakat poin kedua. Ayo, terakhir biar ku Bapak disebutkan. Tujuan zakat. Membantu orang kesusahan. Yang pertama etama, yang kedua. Hah? Bukan. Membina. Bina naon? Sok, saya akan jawab ditulis ayo nuliskeun teh nu ieu. Wah, lain. Kurang-kurang tepat ten. Hah? Bukan. Ayo, kesempatan terakhir hiji deui. Siap, terakhir. Jelaskan tentang zakat. Coba kalian jelaskan menurut kalian yang disebut dengan zakat mal dan zakat fitrah. Sok langsung nangtung, lu bisa. Sok sebut tong sieun salah, sok. Berdiri. Apa yang disebut dengan zakat mal dan apa yang disebut dengan zakat fitrah? Jelaskan. Hah? Zakat fitrah mah setahun sekali. Zakat mal mah kalau ngeusieu terus kasih upah. Kasih upah naon? Apa? Nisab. Ingatkan, baik. Yang disebut dengan zakat mal yaitu adalah ketika kita sudah yang keempat. Yang perempuan tadi siapa? Bu Ani, itu istri saya. Bu Ani. Nah, 4 orang tersebut yang terlibat dalam video tadi, ada kesimpulan yang pertama. Yang pertama itu adalah tujuan untuk membantu atau mengurangi kesulitan orang lain. Nah, tadi yang membantu orang lain itu salah satunya adalah orang yang sudah cukup atau nisab untuk mengeluarkan zakat. Nah, tujuannya kita mengeluarkan zakat itu salah satunya bisa membantu orang lain. Dan selanjutnya membina dan merentangkan tali solidaritas persaudaraan sesama umat manusia, terutama kita sebagai umat muslim wajib saling tolong menolong, saling bantu membantu, mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Intinya kita mengeluarkan zakat itu untuk tidak menjadi orang-orang yang serakah atau orang sombong. Nah, diantaranya tadi ada zakat harta atau zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat harta, ketika kita sudah menjadi nisab untuk mengeluarkan zakat, maka kita wajib mengeluarkan zakat kepada mustahik atau orang yang wajib berhak menerima zakat tersebut. Yang kedua adalah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu kita lakukan setahun sekali ketika kita datang bulan Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Hikmah dari zakat yang pertama adalah menjaga harta kita, yang kedua menyembuhkan penyakit, menjadi lidafil bala, penyembuh penolak bala kita, yang ketiga memperbanyak harta, dan yang terakhir mensucikan jiwa. Itu yang disebut dengan zakat. Oke. Untuk hari ini materi yang Bapak sampaikan karena waktu sudah habis, insya Allah kita next time kita ulang kembali untuk membahas lebih detail, lebih maksimal tentang pengertian zakat. Sebelum Bapak tutup materi hari ini, apa yang kalian dapat dari
materi hari ini semoga bermanfaat untuk kalian sendiri, khususnya untuk kita semua. Semoga next time kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan materi selanjutnya. Semoga kalian diberikan umur panjang, sehat, rezeki yang berlimpah, dan bisa menjadi salah satu mentor atau salah satu pemimpin yang bisa menjadi orang yang nisab atau mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah. Oke, sampai saat ini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup paham? Oke, mungkin hari ini dicukupkan sekian materinya. Semoga besok lusa kita bisa melanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.